menjadi pengakuan kami sore hari ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Apakah ku balas segala hormat hanya bagimu Tuhan. Mari kita lebih lagi sembah Dia dalam roh. Kita lebih lagi sembah Dia dalam roh. Kita ya Rabaya Sakaya dalam segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Hallelujah.
lagi rindu Tuhan. Kami lebih lagi rindu memuji-Mu Tuhan di atas segalanya Tuhan. Biar nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Nama-Mu semakin disanjung di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungannya Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab melekat-melekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak arak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terpujilah Tuhan di tempatmu yang maha kudus, yang maha tinggi. Tuhan Yesus kami, Raja kami, Allah kami, Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami napas dan kesehatan yang baru Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan bertatap muka, bertemu dengan teman-teman kekasih kami Tuhan Yesus di sore hari ini Tuhan. Terpujilah Tuhan di tempatmu yang maha tinggi. Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan ruang ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami, pengagungan kami Engkau ditinggikan dan dimasyurkan ya Tuhan. Dan Engkau ditinggikan di tempat-Mu yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan. Kami serahkanlah ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berdoa untuk doa-doa pokok doa kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dan kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Kesatuan Republik Indonesia ini Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan ampuni, pulihkan bangsa kami ini Tuhan. Setiap suku-suku bangsa Tuhan Yesus, bahkan bahasa dan bangsa Tuhan Yesus, Kau pulihkan, Kau lawat Tuhan Yesus. Setiap pulau-pulau, pulau besar, pulau kecil Tuhan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Biarlah kesatuan itu tetap Tuhan Yesus, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa yang maju dan makmur dan bangsa yang kuat ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari bangsa kami Tuhan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan Yesus, bahkan tipu-tipu daya si iblis, bahkan roh-roh terorisme Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini dari bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami ini bangsa yang kuat dan makmur dan maju Tuhan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di atas bangsa kami ini Tuhan sampai selesai ya Tuhan Yesus. Dan bangsa kami Tuhan dan warga-warga bangsa kami Tuhan, semuanya Tuhan mengalami kemajuan dan kemakmuran ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai ya Tuhan RT RW Tuhan, bahkan aparatur negara kami Tuhan Yesus. Kau jamah kalau mereka Tuhan, sehingga mereka takut akan Engkau membawa setiap pemerintahan mereka Tuhan, setiap jabatan mereka Tuhan, mereka takut akan Engkau, sehingga mereka Tuhan jauh dari kolusi, korupsi Tuhan, bahkan tipu daya Tuhan. Mereka dijauhkan dari bangsa kami ini Tuhan, bahkan dari para pemimpin kami Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, gereja-gereja Tuhan, bahkan hamba Tuhan di seluruh penjuru dunia ini Tuhan, bahkan di negeri kami bangsa Indonesia ini Tuhan. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga amanat agung dinyatakan dengan besar-besaran di seluruh penjuru dunia ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan dan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka mengaku bahwa Engkaulah Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia ini yang kekal ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja kami GBI BKP Aston ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu, kasih-Mu Tuhan, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh gereja-Mu Tuhan Yesus, bahkan dana-dana, setiap dana yang kami butuhkan Tuhan, Engkau percukupkan ya Tuhan Yesus. Bahkan kedua tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang ada di Hotel Aston Tuhan, bahkan yang ada di Roko Kenari ini Tuhan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Itu semua karena kehendak Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, memberikan kedua tempat ini bagi gereja-Mu GBI BKP Aston Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang ada di Bekasi ini, bahkan di Jakarta. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau berikan mereka ya Tuhan kesehatan, kekuatan yang baru. Kau berkati setiap usaha-usaha pekerjaan setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun mereka yang usahakan Tuhan, buat berhasil setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu Tuhan mengalami Tuhan namanya terobosan yang baru di tahun 2022
2022 ini Tuhan Yesus, sehingga jemaat-Mu Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan, yaitu paradigma yang baru yang kami terima dari Tuhan dalam gereja kami di tempat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan ya Tuhan gembala kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Muda Rusri Regar ya Tuhan, bahkan Ibu Gembala kami, bahkan kedua anaknya Tuhan, Engkau bela mereka Tuhan, Engkau nyatakan kebesaran-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan, baik di dalam usaha ya Tuhan, bahkan di dalam pelayanan, buat berhasil Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang menangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak orang yang ditolong, bahkan mereka yang dibantu, bahkan secara ekonomi mereka tertolong ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Patrick Dosa. Tuhan Yesus, biarlah kami berdoa untuk anak-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Patrick Dosa Tuhan, dan di mana Kau tugaskan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan di sore hari ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, urapi Tuhan, biarlah perkataan-perkataan firman Tuhan yang keluar dari hati bahkan mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang membentengi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga urapan-Mu melalui Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kaki yang kuat, hati yang teguh Tuhan, Engkau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-Mu ini Tuhan, bahkan Ibu Tias, bahkan anak-anaknya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan, Ibu Tias Tuhan, bahkan anaknya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan kita itu ajaib buat saudara dan saya? Amin. Amin saudara. Yes. Coba kita mau lambaikan tangan kita untuk saudara kita kanan kiri. Hai, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib buat kamu dan saya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Yes. Haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, yang besar. Haleluya.
sukasnya buat Tuhan kita. Tadi kita masuk dapat warta kan? Coba begitu kita mau angkat warta kita dong. Warta-warta kita yang tadi dapat dari Asher. Haleluya. Kita mau melulukan Tuhan kita lebih lagi. Amin. Haleluya. Katakan buat Tuhan kita. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Amin. Tuhan kita Raja yang mulia. Amin saudara. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan VOP. Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya
Pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru. Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.
Kau berikan kekuatan, Kau mampukan dia Tuhan. Yang punya masalah Kau berikan jalan keluar. Bapak, kami tahu ini waktunya Tuhan Kau berbicara bagi setiap kami. Karena kami telah memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Urapi telinga kami dan hati kami Tuhan. Biar kami punya telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau mendengar dan melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu sore hari ini. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kami silakan duduk kembali. Ya, salam, selamat sore. Tentunya kita di minggu yang di bulan April, minggu pertama, biasa kita hadir di tempat ini. Yang juga bukan kebetulan di mana tempat hadir sore hari ini. Ya, di mana-mana juga banyak yang hadir yang bukan juga di tempat ini. Ya. Ya, kita tahu kalau sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya kita juga, tapi kita lihat di luar sana. Mereka juga memperingati kematian, tapi bukan kematian Tuhan Yesus. Kemarin saya lihat sebelum hari hanya Ramadan, mereka datang ke pemakaman. Mereka berziarah. Mereka panjatkan doa. Ya, salah enggak salah, panjatkan doa. Yang salah kita doa orang mati. Salah enggak saudara kalau doa orang mati? Hah? Salah. Orang Kristen doanya untuk orang panjang umur. Amin. Kita enggak boleh doa orang mati. Kita harus doa orang panjang umur. Mereka berdoa mentabur bunga. Kenapa? Karena mereka mengenang ada dua sisi. Selama dia hidup berbuat baik atau tidak berbuat baik. Tentunya ada satu nama yang terngiang kepada orang yang berziarah. Ketika dia datang pemakaman, dia menangis. Kenapa? Kenapa dia menangis? Karena dia mengingat kebaikan yang meninggal. Terlebih orang-orang tua yang terlebih dahulu mendahului kita. Kenapa? Pasti dia mati bukan untuk dia. Dia mati untuk anak-anak, istri dan keluarganya. Amin. Dia berjuang begitu keras untuk membesarkan anaknya. Dan tiba saatnya dia harus kembali ke rumah Bapa. Itulah kenangan-kenangan yang hari-hari ini yang dilakukan banyak orang. Tanpa terkecuali latar belakang agama. Ya, kalau orang Cina cengbeng, si Aceng sama si Abeng. Ya, mereka datang ke kuburan, tabur bunga, dia menangis. Bukan menangis penyesalan, tapi dia bangga. Bapaknya, keluarganya meninggal karena berhasil membesarkan anak-anaknya. Begitu juga kita saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus mati bukan untuk Tuhan Yesus semata, tapi untuk kita. Amin. Dia mati di salib untuk kita. Makanya begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Ya, kita akan buka pendahuluan ayatnya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, saya baca saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia.
Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dari ayat ini, itu berbicara tentang kasih. Ya, sore hari ini saya akan bawa tema kasih yang menyelamatkan, seperti Kulu kemarin, yang kemudian saya padukan dengan pesan dari Bapak Gembala Pembina kita tentang penuaian. Ya, jadi hari ini tema kita hari kasih yang menyelamatkan dan menghasilkan penuaian. Kenapa Allah Bapa mengasihi dunia ini? Dia tidak mencintai dunia. Ada satu pertanyaan. Kasih sama cinta itu berbeda. Kalau kasih, makanya ada kasih agape. Enggak ada cinta yang agape. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Sering kita katakan cinta kepada seseorang tapi kita tidak punya arti. Mudah dilepas dan mudah dilupakan. Tapi kata kasih ini sungguh besar. Sehingga dia berani mengorbankan jiwanya untuk orang yang dikasih, termasuk saudara dan saya. Amin. Karena kasih Allah atas dunia ini, maka dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan buat kita. Kalau setiap orang percaya, bukan hanya satu orang, bukan satu golongan, bukan satu bangsa, tapi setiap orang yang percaya. Saya percaya malam hari kita orang yang percaya. Maka Tuhan tidak mau kita binasa. Apakah binasa dengan mati? Sama. Beda. Tuhan tidak mau kita binasa, tapi Tuhan mau kita mati. Kalau binasa, kalau saya lihat dari secara Alkitab ya, atau apologitnya, binasalah hancur, lebur, berantakan, dan tidak ada hubungan lagi manusia dengan Allah. Tapi kematian bukan akhir daripada kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Allah Bapa tidak mau kita binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Supaya kita dapat mengerjakan bagian-bagian kita yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita harus mengenal kebaikan Bapa. Ku selalu bersyukur, tadi lagu pujiannya. Tidak akan kita bisa balas kebaikan Dia. Dan kita akan tidak balas juga tinta kasihnya. Dan juga kita tidak akan bisa balas pengorbanannya. Cuma ku mau bersyukur kepada Bapa yang di surga. Dia karuniakan anaknya yang tunggal untuk kita diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita mau ngapain? Cuma begitu aja. Hanya kita mengenang pada hari Paskah. Bahkan nanti kebangkitannya. Bukan itu yang kita dimaksudkan. Tapi setelah kita menerima karunia dan kita dibebaskan, dimerdekakan. Dan kita akan mengalami hidup kekal selama-lamanya. Pesan Gembala Pembina. Mari kita buka di Ibrani 10 ayat yang ke-25. Kita harus mempertahankan kehidupan yang kekal sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Pesan Gembala Pembina di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan juga demikian. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan ibadah kita. Sebab seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi ini pesan ini berkali-kali. Bukan hanya sekali. Ada apa dengan ayat ini? Setelah Tuhan Yesus dikorbankan dan kita menerima keselamatan. Bukan hanya menikmati saja. Tapi kita harus melakukan pertemuan-pertemuan persekutuan. Ibadah-ibadah kita. Dan ayat-ayat ini sering berulang-ulang. Ya, berulang-ulang terus. Baik di gereja, di mana di kul, bahkan seringkali kita mendengar firman Tuhan gak pernah putus. Ada apa dengan ayat ini? Ya. Karena di dalam persekutuan ibadah kita, disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menampilkan pribadi-pribadinya pada setiap kita. Seperti malah sore hari ini,
kita hadir di persekutuan ibadah kita. Kita mendapat nasihat-nasihat yang sungguh luar biasa, yang tidak dimiliki oleh dunia luar. Nasihat-nasihat ilahi menguatkan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Artinya, dari hati, hari-hari ini kita akan menghadapi hari-hari yang tidak makin baik. Aniaya rohani. Ya. Hari ini, maka kita perlu bersekutu agar kita dapat dinasihati satu dengan yang lain. Juga kita masukkan peperangan rohani. Peperangan rohani seperti apa? Apa kita di udara? Peperangan rohani, ingat, daging dan roh selalu bertentangan. Itu peperangan. Sendirinya mengeluarkan buah. Aneh bin ajaib. Tidak ada kata dunia, bumi bisa mengeluarkan buah tanpa dengan sendirinya. Kalau kita tidak tanam. Ini berbicara dengan firman Tuhan. Injil yang disampaikan. Maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Maka buahnya siap dituai. Ini mengenai jiwa-jiwa. Ini tugas siapa? Kita semua. Karena kita telah dibebaskan. Kita telah diselamatkan di kayu salib. Ini bagian kita. Amin. Ini. Jadi setelah kita menerima anugerah dan hidup kita tidak binasa dan kita akan mengalami hidup kekal sampai selama-lama, kita juga harus aktif dalam persekutuan. Kalau enggak, sia-sialah kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan sampai ke garis finish untuk mencapai satu tujuan, hidup yang kekal. Karena apa? Karena kita sudah meragukan kepercayaan Tuhan, akhirnya kita binasa. Ada juga orang bilang, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tapi banyak juga yang berpengetahuan tapi binasa. Kenapa? Dia berpengetahuan dengan firman Tuhan, tapi tidak dia pakai sesuai dengan firman. Saya percaya saudara yang hadir sore hari ini, saudara mengerti tentang firman Tuhan. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang dibukakan di firman Tuhan. Yuk kita gunakan. Supaya kita tidak binasa. Dan tugas kita memenangkan jiwa melalui Injil Kristus. Bapak Gembala Pembina kita tiap tahun visinya luar biasa. Cuma satu fokus yang terus dikerjakan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada yang lain. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena Gembala Pembina tahu tugas dan tanggung jawab seseorang yang sudah terima anugerah keselamatan. Begitu juga saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan yang begitu mahal di kayu salib. Apakah harus kita balas pengorbanannya? Apa yang kita punya? Tuhan gak minta harta. Tuhan tidak minta uang. Tapi pelayanan Tuhan perlu uang. Amin. Tuhan mau kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Menyebarkan kabar baik, kesukaan. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan. Begitu juga gereja kita. Gereja kita juga mengapresiasikan amanat agung. Yang hari-hari terus dikerjakan. Sampai kapan amanat agung tergenapi. Terus kita kerjakan bagian kita. Indah pada waktunya. Kita tahu janji Tuhan tidak pernah diingkari. Apa yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Amin. Saya juga kadang-kadang heran. Di tempat ini setiap ibadah sini penuhnya luar biasa. Haleluya. Banyak ya, penuh antusias. Karena saya tahu di tempat ini Allah bertata di atas pujian umatnya.
Setiap pujian dinaikkan oleh para hamba-hamba Tuhan, menghadirkan jiwa-jiwa yang haus akan Dia. Karena dia tahu inilah yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Pengorbanannya begitu besar. Jadi saya tangkap dari Bapak Pembina hari Sabtu, yaitu ada 4 poin yang perlu kita pelajari dan kita mengerti. Yang pertama dari saya berarti ada 5. Yang pertama, mengasihi. Hari-hari ini gereja sudah dingin tentang kasih. Tentang kasih sudah dingin. Mereka tidak lagi saling mengasihi. Yang ada cuma kata kasihan. Kasih. Oleh sebab itu kita boleh meneladani Allah Bapa. Karena kasih Allah atas dunia ini, maka Dia berikanlah anaknya Tuhan. Karena kasih kita kepada saudara seiman kita, kita berikan waktu kita untuk membangun iman rohani mereka. Amin. Tuhan gak minta nyawa, Tuhan minta waktu kita. Itulah kasih yang menyelamatkan. Ketika dia terpuruk kita hadir, ketika dia sakit kita doakan. Ketika dia tidak punya apa-apa kita datang. Yuk kita punya keluarga di sini. Kita buka. Ya saya bersyukur kemarin. Oh haleluya. WBI. WBI apa doa ya? Ya, pasukan doa. Kemarin sudah melakukan kasih yang menyelamatkan. Saudara kita mengalami kesusahan. Bukannya susah ya. Kesusahan. Kalau orang susah ini banyak yang di luar. Kesusahan. Mereka mengambil inisiatif. Melakukan kasih yang benar. Sehingga mereka boleh sampai ke tempat tujuan dan pulang dalam keadaan selamat. Inilah kasih yang menyelamatkan. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa kata Gembala Pembina? Karena kita akan menghadapi masa-masa sulit. Kita akan menghadapi. Kita nggak tahu besok atau lusa atau yang akan datang. Menjelang hari Tuhan. Kita sulit berpikir. Bahkan juga kita sulit membaca firman Tuhan. Karena kita disibukkan dengan waktu yang sengaja iblis pakai untuk kita semakin hari semakin jauh akan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu banyak nasihat agar dapat memenangkan peperangan rohani. Kita perlu nasihat. Kalau kita punya bisnis, jangan kita punya nasihat 1 orang. Kita punya perusahaan, kita banyak ada marketing, ya, ada HRD, kemudian ada juga kepala regu bagian mekanik produksi. Bagaimana kita mengambil keputusan supaya pabrik ini bisa menghasilkan lebih banyak. Nasihat-nasihat mereka perlu kita ambil. Sekalipun keputusan di tangan kita. Ya, kita perlu nasihat agar kita bisa memenangi peperangan rohani. Yang keempat, beritakan Injil. Beritakan Injil, peperangan rohani enggak? Peperangan rohani. Ya. Woi, kadang-kadang ketika kita datang ini udah berbeda wajahnya. Belum sampaikan Injilnya firman Tuhan udah ditolak. Rohani, bergejolak dalam pikiran. Peperangan rohani adanya di sini. Timbul di sini. Percuma gue melayani. Ditolak. Ingat Tuhan Yesus juga ditolak. Ya. Kalau kita ditolak dalam melayani itu biasa. Maju terus, pantang mundur. Karena apa? Karena kita punya backingnya Tuhan Yesus. Amin. Dan yang kelima, siap untuk dituai. Kalau saudara dan saya menginjil 1, 2, 3 orang. Dan Injil itu bertumbuh dan berbuah. Dia sudah nyaman. Kira-kira ditarik begini ikut gak? Ikut. Enak loh sharing sama dia. Gerejanya di mana sih? Ikut dong. Tuai. Siap dituai. Kita siap menuai. Ketika padi sudah menguning jiwa-jiwa. Jangan dibiarin. Nanti dia jatuh ke bawah yang ambil siapa? Saya kasih contoh padi. Padi kalau sudah menguning, kalau tidak itu dia jatuh ke bawah dimakan burung.
Jiwa kita ketika sudah menguning, sudah respect dengan ibadah kita, dan kita tidak tarik, kita biarin iblis yang ngambil. Iblis yang ngambil. Makanya siap untuk dituai. Tuaian tanpa memilih yang dituai. Kalau kita tanam mangga, kita tuai mangga. Tapi ketika kita tanam kebenaran firman Tuhan, yang kita akan tuai ada satu kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu memerdekakan setiap orang. Ketika orang merdeka, hidupnya sukacita. Dan mereka tidak akan meninggalkan negaranya, yaitu kerajaan surga. Kalau orang tidak merdeka, dia akan lari. Dia meninggalkan negaranya. Dia akan cari negara lain yang bisa merdekakan kita. Kita adalah kerajaan-kerajaan Allah yang siap menampung tuaian-tuaian jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu 5 pesan dari Gembala Pembina yang harus kita responi dan kita lakukan. Ya, kita jangan SMS, senang melihat orang susah. Ya, kita respect. Ketika ada pesan-pesan firman yang disampaikan oleh Gembala Pembina, Gembala kita, Gembalaku, respon. Ya, respon. Karena kenapa? Kenapa dialah yang terlebih dahulu menerima visi dari Tuhan. Ada amin? Ya, ada visi. Jadi saya percaya sore hari ini semua yang hadir di sini mengerti maksud daripada firman Tuhan ini. Juga paham apa yang terkandung di dalamnya. Firman itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ini luar biasa. Isinya mantap. Kalau saudara bicara tentang peperangan, ya bacalah aja Kejadian. Ya, pasti Kejadian. Wah, mantap, luar biasa. Di situ saudara dapat strategi peperangan rohani. Kalau saudara mau dinasihatin, bacalah Amsal. Bukan Amsal Soleman ya, Amsal. Baca nasihat-nasihat. Kalau saudara ingin menyembah Tuhan lebih lagi, baca di Mazmur, ucapan syukur. Ini luar biasa. Inilah balasan kita kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Berapa banyak sore hari ini saudara mau membalas cinta kasih Tuhan di kayu salib melalui melayani penginjilan. Ya. Haleluya. Ya. Ya. Ada berapa orang, tapi saya percaya semuanya mau. Karena inilah balasan kita kepada Tuhan. Kiranya ya firman tidak saya sampaikan panjang lebar, karena kita sebentar akan memasuki perjamuan kudus yang juga sebentar akan diambil alih oleh Bapak Gembala. Saya undang bangkit berdiri dan imam musik untuk sama-sama di sini. Kita angkat satu pujian. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dari awal lagi sungguh-sungguh, Allahku sungguh telah terbukti. Amin, amin.
ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Ku bersyukur. Kami persilakan Bapak Gembala. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Salam Bapak Ibu yang Salam. Salam. Saudaraku, bulan April adalah bulan di mana saat-saat kita boleh memperingati akan pengorbanan Kristus. Dan kita saat ini sedang masuk dalam masa-masa di mana Yesus akan masuk dalam satu aniaya. Sebelum Yesus disalibkan. Itu sebabnya sore hari ini kalau kita boleh diingatkan, apa yang dapat kita perbuat atas hidup kita untuk membalaskan segala kebaikan Tuhan, untuk membalaskan pengorbanan Kristus. Tadi disampaikan, Tuhan tidak meminta hartamu, Tuhan meminta hatimu. Tuhan meminta hati kita. Ketika kita diperlihatkan, mungkin kepada orang di dalam kesulitan, dengar baik. Ketika hatimu tergerak dan bertindak untuk menolong mereka, maka sesungguhnya engkau sedang melakukan bagi Bapa di surga. Kasih-Nya dilimpahkan bagimu. Kasih-Nya dilimpahkan bagi saya dan bagi saudara. Kapan lagi waktunya kalau bukan saat ini di mana saudara dan saya kita masih hidup? Berikanlah hidup kita bagi Tuhan. Beritakanlah Injil. Beritakanlah keselamatan. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Mari saudara, naikkan lebih sungguh lagi. Naikkan pujian ini. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari angkat tanganmu, katakan. Sekali lagi katakan.
sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Di balik perjamuan kudus ini ada kehidupan. Di dalam perjamuan kudus ini ada kesembuhan. Di dalam perjamuan kudus ini ada kemenangan. Sebab Yesus telah memberikan kemenangan. Tubuh dan darahnya Dia berikan bagi kemenangan saudara dan saya atas dosa yang telah kita perbuat. Mari tundukkan kepala saudara sejenak sebelum kita boleh terima perjamuan kudus ini. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat ya Tuhan, kudus-Mu. pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakanku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Tubuh dan darah yang Engkau sudah berikan bagi kami. Menebus hidup kami, membebaskan kami dari segala dosa. Amin Tuhan. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku, dengar firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita terima perjamuan ini. Mari saya izinkan saudara untuk berdoa secara khusus pribadi datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang maha hadir dan Dia ada di tengah-tengah setiap saudara dan saya sore hari ini. Dia mau melimpahkan berkat melimpah bagimu. Kehidupan di dalam perjamuan kudus yang akan saudara dan saya terima sore hari ini. Dan apabila masih ada ganjalan di dalam hatimu ataupun pelanggaran yang belum engkau tinggalkan sore hari ini, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan dibagikan. Mengalir, memulihkan
kita bangkit berdiri. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah. Angkatlah anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah. Mari ucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari masing-masing ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Tubuh dan darahnya dia telah serahkan dan berikan buatmu. Mari ucap syukur, terima kasih. Terima kasih.
Dialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Maka apa saja engkau perbuat, engkau kerjakan, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usahamu, rumah tanggamu. Turun hadirat Tuhan melimpah bagimu. Bahkan engkau yang sakit, engkau yang lemah, dikuatkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan, pemulihan, kebangkitan. Sorakan haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Fredrik Dosa atas firman-Nya. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan Bapak Gembala juga terima kasih sudah bawa kita masuk dalam perjamuan kudus. Bahkan kami juga mengucapkan terima kasih buat ketaatan dan kesetiaan jemaat Tuhan BKP Aston dan Kenari ya. Mulai saat ini kita harus tambahkan bahwa GBI kita bukan hanya GBI BKP Aston Saudara. Kalau ditanya itu gerejanya di mana? GBI BKP Aston dan Kenari Saudara. Amin. Ya, jangan lupa Saudara ya. Baik, sebelum saya membacakan pengumuman sepekan Saudara boleh mempersiapkan, sudah mendapatkan semuanya Saudara amplop persembahan. Bahkan Saudara yang mengikuti secara online, Saudara dapat menabur nanti ada di warta Saudara. Karena firman Tuhan berkata, kita beribadah tidak dengan tangan dan hampa. Amin Saudara. Baik Saudara, sambil slide Richard, boleh tayangkan. Yang pertama, hari Selasa ada doa terobosan jam 11 siang Saudara, lewat aplikasi Zoom. Saya mengajak kaum WBI, bahkan tidak menutup kemungkinan yang pria-pria boleh hadir Saudara. Yang ada waktunya jam 11 siang, ayo kita hadir. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini Saudara sangat penting, ini akan berdampak atas gereja Tuhan di tempat ini Saudara. Ini awal yang baik Saudara akan kita lakukan, di mana hari Rabu besok Saudara ada rumah doa di tempat ini Saudara.
Ada rumah doa di tempat ini, disertai saudara, garis bawahi kita akan doa keliling saudara. Kita akan memenangkan lingkungan tempat ini, khususnya THB, Pondok Ungu dan sekitarnya saudara. Amin. Kita akan menjangkau saudara di tempat ini saudara. Jam 7 malam, yuk saudara, kita sempatkan waktu kita. Dilakukan secara onsite dan online juga ada saudara. Mungkin ada saudara kita yang jauh, boleh mengikuti lewat online saudara. Kemudian hari Kamis ada Kul Eklesia jam 5 sore di rumah Ibu Linda Wisma Asri. Untuk Kul Eklesia mohon diingatkan kembali jam 5 sore di rumah Ibu Linda di Wisma Asri 2 saudara. Kemudian hari Jumat ada Kul Yobel Glory dan Kul Daud jam 19 atau jam 7 malam. Tetap melalui aplikasi Zoom saudara. Kemudian hari Sabtu seperti biasa kita ada doa fajar. Saudara, sebelum mengawali aktivitas kita hadir saudara jam 5 pagi hari Sabtu saudara. Kemudian untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang begitu antusias, tetap saudara jam 5 sore ada Cool Kids. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwasanya minggu depan ibadah kita tetap di tempat ini saudara. Jam berapa saudara? Jam 4 sore, jangan telat saudara. Amin. Oke, itu aja pengumuman kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan tinggi di atas kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapak terima kasih Bapak untuk usaha pekerjaan 1 bulan, 1 minggu yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami tahu dan yakin percaya bahwa usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan, kami dapati bukan kuat gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, Tuhan limpahkan berkat-Mu lewat usaha, lewat pekerjaan kami. Tuhan, berkati setiap para suami yang sudah bekerja Tuhan, bahkan para istri juga Tuhan yang bekerja Tuhan. Kiranya tangan-Mu Tuhan berbelas kasihan untuk memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap perbuatan dosa pelanggaran, mungkin itu kita lakukan di tengah-tengah kita melakukan usaha pekerjaan Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan, Tuhan ampuni kami, kuduskan dan tahirkan agar persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Lewat persembahan ini Tuhan, usaha pekerjaan kami diberkati, sekolah anak-anak kami diberkati, kesehatan kami Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan Bapa. Dan Tuhan halau segala belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengit, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat berkat Bapa, kami akan memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Daerahku
pulang. Terimalah berkat, kasih, dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.